Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul, di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Kami kembali akan membahas prediksi dan bocoran soal untuk 100 nomor soal pedagogik beserta kunci jawaban. Jadi ini untuk semua mapel, dan video kali ini teman-teman merupakan part 4 atau part terakhir dari rangkaian 100 nomor soal pedagogik. Nah, video ini teman-teman kami buat untuk mempermudah teman-teman belajar agar teman-teman semuanya bisa lulus P3K di tahun 2021. Nah, teman-teman, karena jumlah soalnya 100 nomor, maka kami telah bagi menjadi 4 part, dan setiap part ini terdiri atas 25 nomor beserta kunci jawabannya. Nah, karena ini merupakan part 4, part terakhir, maka kami akan mulai dari nomor 76. Nah, teman-teman yang ingin melihat part sebelumnya, silakan kunjungi video kami sebelumnya. Linknya kami sertakan di kolom deskripsi. Nah, seperti biasanya, teman-teman juga bisa menjawab soalnya dan menuliskan di kolom komentar jumlah benarnya. Dan setiap soal kami sengaja memberikan waktu 10 detik agar teman-teman bisa menganalisis jawaban yang benar. Nah, jika teman-teman rutin menonton video kami, maka teman-teman dapat dengan mudah menemukan jawaban yang benar. Baik teman-teman, kita langsung saja ke nomor 76. Berikut merupakan pernyataan yang mengandung karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Adalah A. Berpusat pada peserta didik, dipandu oleh pertanyaan, dan berbasis masalah. B. Pembelajaran dikemas dalam proyek, melatih tanggung jawab, dan selalu dalam kelompok. C. Keterlibatan penuh peserta didik, dipandu pertanyaan menantang, dan adanya produk akhir. D. Berorientasi keterampilan abad 21, mengembangkan keterampilan berpikir dan tidak selalu ada produk. Dan E. Dipandu pertanyaan menantang, mengembangkan belajar mandiri, dan cocok untuk jenjang tertentu. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian C. Jadi, pernyataan yang merupakan karakteristik pembelajaran berbasis project atau project based learning adalah keterlibatan penuh peserta didik, dipandu pertanyaan menantang, dan adanya produk akhir. Jelas ya teman-teman? Next, nomor 77. Salah satu implikasi diterapkannya pembelajaran berbasis proyek kecuali A. Guru perlu menyediakan waktu yang cukup untuk memfasilitasi pembelajaran. B. Memerlukan durasi waktu yang cukup panjang dalam pelaksanaannya. C. Memerlukan peralatan dan bahan yang cukup banyak. D. Memberikan kebebasan peserta didik untuk mengembangkan pertanyaan awal. E. Memberikan kebebasan peserta didik merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian E. Kecuali memberikan kebebasan peserta didik merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek. Next, nomor 78. Manakah rumusan tujuan pembelajaran berikut ini yang menunjukkan adanya pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS? A. Melalui tayangan video, peserta didik mampu mengurutkan langkah-langkah pertolongan pertama dengan benar. B. Melalui tayangan video, peserta didik mampu mendemonstrasikan langkah-langkah pertolongan pertama dengan benar. C. Melalui tayangan video, peserta didik mampu memadukan langkah-langkah pertolongan pertama dengan tepat. D. Melalui tayangan video, peserta didik mampu memodifikasi langkah-langkah pertolongan pertama dengan benar. E. Melalui tayangan video, peserta didik mampu mendeskripsikan langkah-langkah pertolongan pertama dengan benar. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian C. Melalui tayangan video, peserta didik mampu memadukan langkah-langkah pertolongan pertama dengan tepat. Next teman-teman, nomor 79. Bu Weni, seorang guru tari,
ingin mengenalkan tarian baru kepada peserta didiknya. Bu Eni menginginkan peserta didiknya dapat memiliki kemampuan untuk memadukan unsur-unsur gerak tari Bali dan tari Jawa. Rumusan tujuan pembelajaran yang paling tepat adalah A. Melalui bacaan tari Bali dan Jawa, peserta didik dapat mendemonstrasikan kedua jenis tarian dengan baik. B. Melalui pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat memadukan unsur-unsur gerak tari dengan lincah. C. Melalui contoh video, peserta didik dapat merangkum kedua unsur gerak tari dengan benar. D. Melalui demonstrasi oleh guru, peserta didik dapat memadukan unsur gerak kedua tarian menjadi gerakan dengan sangat indah. E. Melalui penyajian contoh oleh guru, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur gerak dalam tari Jawa dan tari Bali dengan benar. Menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian D. Melalui demonstrasi oleh guru, peserta didik dapat memadukan unsur gerak kedua tarian, yakni tari Bali dan tari Jawa, menjadi gerakan dengan sangat indah. Next teman-teman, nomor 80. Fungsi dari pertanyaan menantang dalam pembelajaran berbasis proyek adalah A. Sebagai bentuk pelaksanaan tes hasil belajar kognitif. B. Sebagai panduan bagi peserta didik dalam melaksanakan aktivitas. C. Sebagai sarana guru untuk mengukur kemampuan awal peserta didik. D. Sebagai upaya untuk membangun motivasi peserta didik. E. Sebagai pelaksanaan proses tanya jawab. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian B. Jadi sebagai panduan bagi peserta didik dalam melaksanakan aktivitas. Next, nomor 81. Pak Budi menyusun buku panduan agar peserta didik dapat mengikuti langkah-langkah dalam buku panduan. Suatu skenario pembelajaran diciptakan oleh Pak Budi, namun topik, bahan, dan caranya ditentukan oleh peserta didik. Apa yang dilakukan Pak Budi merupakan penerapan model pembelajaran berbasis proyek. A. Proyek terstruktur. B. Proyek tidak terstruktur. C. Proyek semi terstruktur. D. Proyek mandiri. Dan E. Proyek terbuka. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian C. Jadi yang dilakukan Pak Budi merupakan penerapan model pembelajaran berbasis proyek semi terstruktur. Next teman-teman, nomor 82. Salah satu ciri pembelajaran berbasis proyek adalah dihasilkannya suatu produk akhir. Pernyataan berikut yang paling sesuai terkait produk dari pembelajaran berbasis proyek adalah A. Produk harus benar, nyata, sehingga dapat dilihat secara fisik. B. Produk akhir harus mencapai target dan kualitas sama untuk setiap kelompok. C. Produk dapat berwujud tangible atau nyata maupun non-tangible, tidak berbentuk fisik. D. Produk merupakan tujuan akhir sehingga bersifat bebas tanpa kriteria. Dan E. Produk harus memiliki nilai jual yang tinggi dan mudah dipasarkan. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian C. Jadi produk itu dapat berwujud nyata maupun non nyata atau tidak berbentuk fisik. Next teman-teman, nomor 83. Berikut ini merupakan keunggulan pembelajaran berbasis proyek, kecuali A. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. B. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. C. Meningkatkan kolaborasi. D. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. E. Memerlukan banyak peralatan dan proses menjalankan proyek. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian E. Jadi yang bukan merupakan keunggulan pembelajaran berbasis proyek adalah memerlukan banyak peralatan dalam proses menjalankan proyek. Next teman-teman, nomor 84. Pembelajaran berbasis proyek yang sudah berjalan perlu dikembangkan strateginya
agar menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah A. Melaksanakan penilaian produk akhir proyek peserta didik yang berhasil. B. Mengevaluasi pengalaman peserta didik dan guru bersama-sama. C. Mengevaluasi jumlah peralatan dan biaya yang dikeluarkan. D. Mengevaluasi kinerja guru dalam memfasilitasi pembelajaran. Dan E. Mengevaluasi jumlah peserta didik yang gagal mencapai target. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian B. Mengevaluasi pengalaman peserta didik dan guru bersama-sama. Next teman-teman, nomor 85. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian pembelajaran berbasis proyek adalah A. Kompleksitas produk, kualitas produk, dan keaslian. B. Keaslian, relevansi dengan mata pelajaran, dan kemampuan pengelolaan. C. Kemampuan peserta didik, dukungan biaya dan peralatan. D. Kompleksitas masalah, jumlah kelompok, dan kinerja guru. Dan E. Keunikan produk, kebaruan produk, dan keaslian produk. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian B. Jadi yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian pembelajaran berbasis proyek adalah keaslian, relevansi dengan mata pelajaran, dan kemampuan pengelolaan. Next teman-teman, nomor 86. Perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Colbert terdiri dari beberapa tahap. Tahap Navely Egoistic Orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan A. Akibat perbuatan. B. Persetujuan orang lain. C. Kontrak atau imbal jasa. D. Ketertiban sosial, dan E. Hati nurani. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah kontrak atau imbal jasa, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan kontrak atau imbal jasa. Next teman-teman, nomor 87. Peserta didik dalam suatu kelas, gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. B. Menggunakan program audio dan modul. C. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket. D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Dan E. Menggunakan modul dan PowerPoint. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai, dan jawaban yang benar adalah bagian D. Menggunakan media audio termasuk dari visual, auditori, video, visual, dan percobaan ini adalah kinestetik. Next teman-teman, nomor 88. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan A. Meronce membuat kalung. B. Menendang bola. C. Memasang puzzle. D. Mewarnai pola. Dan E. Menjiplak huruf. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah B. Menendang bola. Jadi ini merupakan cara yang dikembangkan guru untuk melatih siswa mengembangkan aspek motorik kasarnya, yakni menendang bola. Next teman-teman, nomor 89. Seperti apa yang dikatakan oleh Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Sebagai seorang guru, maka yang harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi adalah A. Tidak menganjurkan peserta didik untuk membawa alat teknologi. B. Membebaskan peserta didik menggunakan alat teknologi di dalam kelas. C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. D. Guru tidak melarang, membatasi, maupun memberikan edukasi. Dan E. Memberi kebebasan belajar dengan HP. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas
dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. Soal nomor 90, dalam kurikulum 2013 terdapat integrasi antara ilmu pengetahuan dan karakter. Hal ini sesuai dengan arah baru program baru UNESCO, yaitu A. Ekonomi, manusia, lingkungan, dan sosial diintegrasikan. B. Pikiran dan benda terintegrasi dalam pengembangan. C. Sains dan nilai religius terintegrasi. D. Pendidikan merupakan integral dan dari semua perkembangan. Dan E. Pendidikan untuk semua. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian C. Jadi sains dan nilai religius terintegrasi. Nomor 91. Pernyataan berikut yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang menyebabkan era disrupsi pendidikan adalah A. Semakin meningkatnya kemampuan TIK peserta didik. B. Peningkatan jumlah kepemilikan perangkat TIK. C. Berkembangnya masif online open course. D. Banyak media pembelajaran berkualitas. Dan E. Standar kompetensi guru yang meningkat. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian C. Berkembangnya masif online open course. Next, nomor 92. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya A. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. B. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. C. Memfokuskan diri kepada penugasan aplikasi komputer kontemporer. D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Dan E. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Next teman-teman, nomor 93. Generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek. Manakah pernyataan berikut mencerminkan strategi paling tepat untuk melayani generasi Z adalah A. Mengurangi jam pelajaran dan tatap muka. B. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan. C. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. D. Mengganti buku cetak dengan buku elektronik. Dan E. Meminta peserta didik untuk tetap fokus kepada guru. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian C. Jadi mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. Next, nomor 94. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Inaktif, B. Intuitif, C. Ikonik, D. Simbolik, dan D. Konflik. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian C. Jadi ini merupakan tahap ikonik. Nomor 95 teman-teman. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu memecahkan masalah. B. Mampu membuat peraturan. C. Mampu memahami sebuah kejadian. D. Mampu mengalami sebuah kejadian. Dan D. Mampu memahami permasalahan. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian A. Mampu memecahkan masalah. Next, nomor 96. Seorang guru menemukan suatu model pembelajaran yang sangat inovatif dan kemudian dipublikasikan oleh seorang wartawan di suatu media massa. Apa yang dilakukan guru merupakan upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam kategori A. Karya inovatif teknologi tepat guna. B. Publikasi ilmiah di media massa. C. Karya inovatif menciptakan karya. D. Pengembangan diri fungsional. Dan E. Pengembangan diri kolektif. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian C. Jadi merupakan karya inovatif menciptakan karya. Next teman-teman, nomor 97.
Aktivitas pengembangan diri mulai dari refleksi sampai dengan tindakan terjadi berulang dan juga bersifat spiral mengandung pengertian A. Memberikan dampak peningkatan profesionalisme secara akumulatif. B. Aktivitas pengembangan diri dapat melebar ke topik-topik lain. C. Terjadi secara mendalam dan melibatkan lebih banyak partisipan. D. Mengandung unsur kebebasan di dalam proses belajarnya. Dan E. Melibatkan pengetahuan dan pengalaman guru sebelumnya. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian A. Memberikan dampak peningkatan profesionalisme secara akumulatif. Next teman-teman, 98. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Kognitivistik, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Konstruktivistik, dan E. Sibernetik. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian C. Konstruktivistik. Next teman-teman, nomor 99. Kurikulum sebagai suatu aktivitas peserta didik, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Berarti A. Menyusun daftar mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa selama menempuh pembelajaran di kelas. B. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. C. Menyusun aktivitas pembelajaran yang disajikan dalam RPP untuk menjadi dokumen sekolah. D. Menyusun modul pembelajaran yang memuat aktivitas belajar siswa. Dan E. Menyusun daftar isi bahan pembelajaran agar mudah dipelajari oleh siswa dalam proses pembelajaran. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian B. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. Next teman-teman, nomor terakhir, nomor 100. Kurikulum Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 10 kali. Jika dikelompokkan dalam jenisnya, kurikulum yang dikembangkan pada tahun 2014 sampai 2013 termasuk jenis kurikulum A. Kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan. B. Kurikulum berbasis pada pencapaian proses. D. C. Kurikulum sebagai rencana pelajaran. D. Kurikulum berbasis pada kompetensi. Dan E. Kurikulum berbasis konten pembelajaran. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian D. Kurikulum berbasis pada kompetensi. Oke, baik teman-teman, itulah tadi 100 nomor untuk soal pedagogik dalam rangka persiapan teman-teman untuk lulus P3K di tahun ini teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini teman-teman dapat bermanfaat. Nah, jika teman-teman ada hal yang teman-teman tidak mengerti, teman-teman bisa tulis di kolom komentar agar kami tim guru kreatif dapat memberikan teman-teman video pembahasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.